Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Triwulandari. Dalam video kali ini aku kasih tutorial gimana sih cara menginput jurnal penyesuaian ke aplikasi Mayop. Tanpa basa-basi lagi, kita lihat video berikut ini. Pertama kita lihat dokumen penyesuaian yang pertama, yaitu tentang persediaan dalam proses, tentang bahan baku, lalu bahan penolong. Kita klik akun, lalu kita klik record journal entry. Jurnalnya kita isi M12/02. Date-nya kita isi tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Memonya kita isi penyesuaian dalam proses. Mengapa demikian? Karena penyesuaian pertama mengaku tentang persediaan dalam proses. Akun yang pertama kita isi word in process inventory, yaitu persediaan dalam proses sebesar 5.767.000. Untuk akun yang kedua, kita isi raw material cost process, yaitu untuk bahan baku. Nomor akunnya yaitu 5.100. Senilai 4.707.000. Sebelah kredit. Lalu untuk akun yang ketiga, untuk bahan penolong, kita klik factory overhead cost, yaitu untuk bahan penolong. Nomor akunnya yaitu 5.100. Di sebelah kredit sebesar 1.060.000. Sebelum kita record, kita Ctrl R sampai muncul bagian tersebut, bagian receipt transaction. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik record. Kita masuk ke dokumen penyesuaian yang kedua, yaitu tentang informasi dari rekening koran per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Tentang pendapatan administrasi bank sebesar 210.500 dan pendapatan bunga sebesar 9.850.000. Sebelum kita record ke jurnal entry, kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara kita klik banking, lalu pilih reconcile account. Bank statement date kita isi tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Apabila out of balance masih ada nominal, kita harus menyesuaikannya, yaitu dengan cara
Kita pilih menu akun, lalu kita pilih transaksi jurnal. Lalu kita cocokkan antara nominal dalam rekonsil dan transaksi jurnal, yaitu dengan cara kita menyentang apabila deposit yang ada di rekonsil account sama dengan di receive di transaksi jurnal. Semisal yaitu ada payment internasional komputer sebesar 65.664.000 harus sama dengan di transaksi jurnal, yaitu di sebelah receive payment internasional komputer cash in bank sebesar 65.664.000 dan akun receivable 65.664.000. Kita lakukan hal tersebut sampai dengan di else komputer paling bawah. Kalau untuk rekonsil account di sebelah deposit, kita samakan di transaksi jurnal sebelah receive. Kalau rekonsil account di sebelah withdrawals, kita samakan nominalnya di transaksi jurnal di bagian disbursement. Mari kita lihat, out of balance sudah 0 kan. Lalu kita
Lalu kita rekonsil, pilih print report. Lalu maksud saya pilih rekonsil. Setelah itu kita cancel. Lalu pilih account, klik record journal entry. Lalu kita isi general jurnalnya M12-03 dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Memonya kita isi beban administrasi bank dan pendapatan, yaitu kita isi kas in bank sebesar 9.639.500. Akun yang kedua kita isi bank service charge sebesar 210.500. Dan akun yang ketiga kita isi interest revenue sebesar 9.850. Sebelum kita record, kita Ctrl R dulu. Setelah benar, kita baru klik OK, lalu kita record. Kita masuk ke dokumen penyesuaian yang ketiga, yaitu penyesuaian aset tetap dilakukan secara bulanan dengan metode garis lurus. Gunakan informasi daftar aset tetap untuk menghitung nominal penyesuaian aset tetap bulan Desember 2020. Mari kita lihat aset tetap yang ada pada soal manufaktur. Setelah kita lihat bagian building, vehicle, sama equipment. Gimana sih caranya? Kita menentukan depreciation expense building sebesar 1.875.000, yaitu dengan kita menghitung harga perolehan dikali 5% dibagi 12 bulan. Setelah kita ketemu berapa hasil perolehannya,
kita masuk ke menu akun, lalu klik record journal entry. Lalu jurnalnya kita isi M12-04, tanggalnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Memonya kita isi penyusutan aset tetap. Akun yang pertama, kita isi bagian depreciation expense building. Nomor akun 6. Sebelah debit sebesar 1.875.000. Lalu kita pilih akun yang kedua, yaitu ACC depreciation of building 1 2210, sebelah kredit sebesar 1.875.000. Lalu kita pilih bagian akun yang ketiga, kita isi depreciation expense vehicle sebesar 2.250.000. Akun yang keempat, kita isi ACC depreciation of vehicle di 1 2310, di sebelah kredit sebesar 2.250.000. Akun yang kelima yaitu depreciation expense. Depreciation expense equipment di sebelah debit sebesar 1.937.500. Lalu kita pilih akun yang keenam, yaitu ACC depreciation of equipment di sebelah kredit sebesar 1.937.500. Kita record, kita Ctrl R, lalu melihat recap transaction. Setelah benar, kita klik OK, lalu kita record. Kita masuk ke dokumen penyesuaian yang keempat, yaitu pemilik melakukan pengambilan brief secara tunai sebesar 2.500.000. Untuk penyesuaiannya kita isi penyesuaian brief pemilik. Pertama, kita isi bagian brief sebelah debit sebesar 2.500.000. Mengapa brief sebelah debit? Karena pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Lalu yang sebelah kreditnya yaitu untuk cash in bank sebesar 2.500.000. Sebelum kita penyesuaian yang kelima, data penyesuaian akhir periode sebagai berikut: sisa akhir perlengkapan kantor sebesar 500.000, asuransi tahun 2020 sebesar 4 juta. Kita pilih menu akun, lalu klik record journal entry. Untuk general jurnalnya, kita isi M12-06, tanggalnya tetap sama. Untuk memonya kita isi penyesuaian sublist dan insurance.
Pertama kita isi supplies expense. Karena terjadi penyesuaian, jadi supplies expense di sebelah debit sebesar 7.105.000. Dan di sebelah kreditnya kita isi bagian supplies sebesar 7.105.000. Dari mana sih kita mendapatkan list expense sebesar 7.105.000? Yaitu dengan cara kita pilih akun, lalu akun list, kita cari bagian sublist. Yaitu kalau sudah ketemu sublist nominal yang ada di akun list, kita kurangi dengan sisa akhir perlengkapan kantor yang ada di soal. Kalau di akun list kan sebesar 7.605.000. Jadi dikurangi dengan sisa perlengkapan kantor sebesar 5.000. Hasilnya jadi 7.105.000. Setelah selesai, kita kembali ke record journal entry. Yaitu pilih akun insurance karena ada asuransi. Biaya asuransi di sebelah debit sebesar 4 juta. Untuk sebelah kreditnya kita pilih prepaid insurance sebesar 4 juta juga. Setelah selesai, sebelum kita record, kita Ctrl R dulu. Setelah kita anggap semua itu benar, lalu kita klik OK, lalu kita record. Kita masuk ke dokumen penyesuaian yang ke-6, yaitu tentang hitungan beban PPh badan final. Dengan data rekapitulasi jurnal penjualan dapat diperoleh informasi besarnya penjualan selama bulan Desember 2020 adalah 151.700. Cara kita klik report, lalu Ctrl L. Kita pilih bagian profit and loss statement, yaitu laporan laba rugi. Kita cocokkan bagian sales yang ada di profit and loss statement dengan yang ada di soal. Apakah sudah sama? Sebesar 151.700. Setelah sama, kita klik close, baru kita pilih bagian record journal entry. Untuk general jurnalnya kita isi M12-07. Untuk tanggalnya tetap sama. Memonya kita isi penyesuaian pajak terhutang. Lalu kita pilih akunnya, yaitu income tax expense sebesar 758.500. Dan di sebelah kredit income tax payable sebesar 758.500. Setelah out of balance 0, kita Ctrl R sebelum di record, lalu klik OK, record.
Dan sekarang kita ke laporan keuangan, kita klik report, lalu Ctrl L, lalu kita pilih ke sales, lalu ke customer sales detail. Karena ini tentang buku pembantu piutang, jadi kita ke customer sales, lalu kita klik display, lalu date from-nya kita sesuaikan dengan tanggal, itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Beginilah tampakkan kalau kita menyesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 sebagai berikut. Kalau ini mengeprint, ya kita print, lalu klik PDF, lalu file namanya kita sesuaikan. Terserah Anda mau ketik gimana, mau namanya gimana, lalu kita save. Kalau sudah, kita klik OK, lalu close. Dan lakukan cara berikut sampai ke jurnal kas keluar. Terima kasih telah menonton video aku. Semoga bermanfaat.